Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebenarnya adalah uh, slide closing yang seharusnya kita sampaikan setelah kita praktek pada malam hari kemarin. Tapi dengan pertimbangan bahwa peserta sudah capek, ngantuk, maka materi terakhir ini closing ini tidak saya sampaikan pada malam hari ini. Materi closing ini penting untuk penguat pengikat materi-materi yang sudah kita ikuti sebelumnya dan sebagai tidak lanjut dari materi yang sudah kita dapatkan. Saudara-saudara, kita ingatkan lagi bahwa di dalam Al-Baqarah ayat 208 Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara lokalitas, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Di dalam surah Yasin ayat 60 Allah tidak mempertegas lagi, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya bukannya aku telah memerintahkan kepada bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Setidaknya dari dua ayat ini dipertegas bahwa musuh yang nyata bagi kita adalah setan. Kemudian dilanjutkan dengan surah Yasin ayat 61, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembah aku. Inilah jalan yang lurus. Surah Yasin ayat 61 menjawab doa kita yang sehari semalam 17 kali itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di surat Al-Fatihah ayat 6 dijawab pada surah Yasin ayat 61, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Jadi kepada siratal mustaqim itu adalah menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana menyembah yang benar? Sebelumnya sudah pernah kita sampaikan bahwa mengenal dan disembah sebelum menyembah itulah hakikat sebenar-benarnya syahadat. Sekarang kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu, dan wahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi setelah Allah mengatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah menyembah Dia, maka Al-Kahfi dipertegas menyembah itu, berjumpa dengan Dia adalah jangan ada syirik dalam beribadah. Jadi bukannya tidak beribadah, tapi janganlah ada syirik dalam ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tegas di Al-Kahfi ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi kalau mau berjumpa dengan Tuhan, maka hendaklah jangan ada syirik dalam ibadah. Kalau ada syirik dalam ibadah, maka dilanjutkan di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi yang celaka itu bukanlah orang yang tidak salat. Yang celaka itu adalah fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Dia salat tapi syirik. Dia salat tapi tidak menghadap kepada Allah. Dalam salatnya dia menghadap kepada selain Allah. Bisa jadi makhluk, bisa jadi keberkahan, bisa jadi kedudukan, bisa jadi harta benda yang tampil ketika salatnya. Maka itulah orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya. Dan jangan berharap kalau ada syirik dalam salat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, nanti silakan dikaji lagi ya. Surah Yasin ayat 61 dikaitkan dengan Al-Fatihah ayat 6. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 110 dikaitkan dengan surat Al-Ma'un. Saudara-saudara, sekarang kita meyakinkan bahwa wajib bagi kita untuk mengenal Allah, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu mengenal Allah, maka pastikan kita istiqomah untuk berjalan di jalan itu. Selama kita berproses untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan menemukan banyak hambatan, banyak rintangan. Hambatan yang paling berat adalah hambatan tantangan dari keluarga kita. Di surat Al-Kahfi ayat 14 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu atau pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud musuh ini bukanlah berarti bertempur secara fisik, melainkan pasangan kita, anak-anak kita, bahkan mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita. Karena kecintaan kita kepada mereka, maka mereka melalaikan kita dari mengingat Allah. Inilah yang dimaksud dengan menjadi musuh bagimu. Oleh karena itu, saudara-saudara, supaya
kita dengan keluarga kita seiring sejalan, istri-istri kita, pasangan suami kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, seiring berjalan dan berjalan kepada Allah, maka diberitakanlah Tuhan satu wa ahlikum nar, selamatkanlah diri dan keluargamu dari api neraka. Artinya, sebagai tidak lanjut dari pembelajaran kita pada beberapa malam yang lalu, wajib pula dari kita untuk mengajak serta pasangan kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, yang sudah cukup umur, yang kita anggap sudah mampu untuk dilakukan analisa dengan akal yang sempurna, juga untuk sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada tantangan lain, yaitu bahwa kita harus mendudukkan antara pandangan syariat secara syariat dan pandangan hakikat secara hakikat, supaya kalau kita memandang sesuatu sesuai dengan duduk perkara, maka tidak akan ada keraguan, tidak akan ada kekeliruan. Jangan kita memandang sesuatu yang hakikat dipandang secara syariat, karena itu berarti kita menggunakan perspektif yang salah, perspektif yang tidak tepat. Contoh, ketika kita secara hakikat berkata bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kalimat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diartikan secara syariat, yaitu melihat dengan mata kepala. Kalau kita artikan secara syariat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mata kepala, maka kalimat melihat Allah itu adalah sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Dia, maka pasti dia tidak akan bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi kalimat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kalimat hakikat, maka harus kita pahami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melihat secara rohani. Sebagai analogi, sekedar untuk mendekatkan pemahaman kita, bagaimana kita mendudukkan kemampuan pandangan mata batin kita, yaitu dengan melihat makanan yang terhidang, sebagaimana yang ada pada foto ini. Pandangan mata batin kita tertuju kepada makanan yang ada di dalam piring. Di sini kita lihat ada nasi, ada telur, ada ikan, ada ayam, ada lalat, ada sayur. Ya. Inilah pandangan mata zahir kita. Tapi pandangan mata batin kita harus mampu melihat apa yang ada di balik hidangan ini. Hidangan ini bisa tersedia di hadapan kita, karena di situ ada dasar para petani, ada jenis payah para nelayan, ada keringat para peternak, ada keringat, ada kejutaan batu yang mengambil barang-barang produksi ini. Ada pula para pedagang, yaitu mamang-mamang sayur, beli sayur yang mengantarkan sayur ini ke depan rumah kita dan lain-lain. Inilah contohnya bagaimana pandangan mata batin mampu melihat sesuatu di balik sesuatu. Ketika pandangan mata zahir hanya mampu melihat beras, melihat nasi, melihat telur, tapi pandangan mata batin kita tembus pada melihat petani, melihat peternak, melihat nelayan. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan dengan mata batin kita saat kita memandang nasi, kita katakan di situ ada petani, maka kalimat di situ ada petani itu adalah kalimat hakikat. Kalau kalimat di situ ada petani dipandang, dianggap sebagai kalimat syariat, maka kalimat itu adalah salah. Karena yang kita lihat itu menurut mata kepala kita, karena mata zahir kita adalah nasi, bukan petani. Akan tetapi kalau kita memandang dari sudut pandang rohani, ketika mata kita melihat nasi, kita katakan di situ ada jenis payah petani, maka kalimat itu adalah benar secara hakikat. Di hadapan kita itu yang muncul adalah petani. Secara hakikat yang muncul di hadapan kita itu sudah di atas meja ini adalah nelayan, peternak, kuli, pedagang dan lain-lain. Inilah analogi. Begitu pula ketika kita mengatakan melihat Allah harus dibawa ke ranah rohani, bahwa melihat Allah itu adalah sesuatu yang pasti bagi orang-orang rohani. Melihatnya tentu saja bukan dengan melihat dengan menggunakan mata zahir. Nah, ini supaya kita tidak salah paham dengan kalimat hakikat, maka kita harus mendudukkan diri pada kedudukan hakikat. Bisa kita berbicara tentang hakikat. Semua dari Al-Quran, hadis memiliki beberapa dimensi. Ada dimensi syariat, ada dimensi hakikat. Ketika kita mengkaji tentang hakikat, maka dari dalil harus didudukkan dalam dimensi hakikat. Kalau kita membahas tentang syariat, maka dari dalil juga harus didudukkan dalam konteks syariat. Dan dari tentang ini, maka akan terjadi kesalahan persepsi. Dan akhirnya kita akan sesat menyesatkan. Saudara-saudara, dalam proses kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak terlibat yang ada di daerah-daerah kita. Maka saya akan sering berbagi pengalaman bahwa ada beberapa terlibat yang juga saya pernah mengikuti itu langsung memberikan amalan zikir, tidak ada penjelasan sama sekali tentang zikir itu. Kita diperintahkan, dibimbing untuk melakukan zikir sehingga mengalami sendiri pengalaman rohani. Kemudian setelah ada pengalaman rohani itu baru nanti dijelaskan oleh mursyidnya. Akan tetapi bagi beberapa orang, terutama para kaum intelektual yang terbiasa dengan terlebih dahulu ingin teori, maka mursyid kami sekarang yaitu Syekh Haji Sayyid Yusuf memformulasi Qorikoh maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelas-kelas materi
Muhammadiyah Al-Harith Lakul tidaklah membahas fikih secara keseluruhan, melainkan dua materi inti saja, yaitu materi tentang syahadat dan sholat. Kenapa syahadat dan sholat? Karena inilah intinya dari semua syariat. Sesungguhnya nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau bagus sholatnya maka diterimalah seluruh amal perbuatannya. Kalau rusak sholatnya maka dianggap rusaklah seluruh amal perbuatannya. Maka di kelas fikih Al-Harith itu dengan sesi pertemuan 1 kali seminggu, insya Allah bisa diselesaikan lebih kurang 6 bulan. Itu kalau tidak ada yang absens, dan itu juga kalau tidak ada libur. Karena kenyataannya memang tergantung kepada kesempatan para jamaah untuk memahami materi. Kalau materinya belum dipahami, mungkin penyampai akan menyampaikan materinya beberapa kali dalam beberapa pertemuan. Oleh karena itu, saya menyarankan bagi saudara-saudara yang ingin memulai perjalanan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah memantapkan terlebih dahulu dasar-dasar fikihnya, terutama syahadat dan sholatnya melalui kelas fikih di jemaah di Majelis Tarawih Al-Harith Lakul. Nah, untuk secara teknis bagaimana pelaksanaan pengajian kelas fikih di Al-Harith, silakan apakah saya secara pribadi. Ya jelas, kalau diibaratkan seperti orang yang akan mandi, maka seharusnya orang yang mau mandilah yang mencari sumur, ya, bukanlah sumur yang berjalan menuju orang yang mau mandi. Jadi orang yang membutuhkan ilmu secara ideal seharusnya orang yang mau belajar yang dia berjalan menuju sumber ilmu pengetahuan, sedangkan kita tidak mungkin, tidak seharusnya guru yang berjalan menuju murid. Akan tetapi kebijaksanaan mursyid kami Syekh Ali Syahid Yusuf, beliau untuk kelas fikih mengizinkan mengirim ustaz-ustaz penyampai kelas fikih ke berbagai daerah, tergantung kepada kesiapan jemaah di daerah tersebut untuk memfasilitasi guru penyampai. Di beberapa daerah yang sudah ada kelas, antara lain Mas Bajan, lalu boleh info, terima kasih. Dan aku sendiri ada beberapa wilayah musik mengutus guru penyampai untuk mengatakan materi sesuai dengan yang sudah diajarkan dan dituliskan oleh Mursyid Syekh Yusuf. Dalam kita belajar menyambut para guru penyampai, dimanapun kita belajar, janganlah dianggap bahwa infak yang kita keluarkan itu adalah untuk membayar mereka, karena sesungguhnya ilmu ini tidak diperjualbelikan. Kita memfasilitasi guru, memfasilitasi penyampai, bukanlah untuk membayar jasa mereka. Sebagaimana Allah memerintahkan Rasulullah dalam Al-Quran, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku tidaklah meminta upah dari seluarga, melainkan kecintaan kalian kepada keluarga. Maka niatkanlah infak yang kita berikan kepada para guru penyampai adalah sebagai kasih sayang kita kepada keluarga mereka. Selama mereka mengajar ke daerah kita, mereka meninggalkan anak istrinya. Apalagi kalau itu adalah kelas akhir pekan, berarti kita sudah mengambil hak istri dan anak-anak mereka yang seharusnya guru kita berhidup bersama keluarganya, tapi mereka kita minta untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Ikhlaskanlah infak yang kita siapkan untuk guru-guru kita sebagai tanda cinta kita kepada mereka dan keluarganya. Mudah-mudahan infak yang kita ikhlaskan itu membawa berkah tersendiri bagi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, mungkin ini saja materi closing kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Selebihnya kita silakan diskusi melalui chat saja. Dan kalaupun nanti dianggap penting untuk melakukan taklim persiapan kepada keluarga saudara-saudara masing-masing supaya belajarnya nanti bisa beriring bersama, maka kita akan musyawarahkan bagaimana melaksanakan lagi taklim orientasi Islam kafah di Kota Palembang secara serentak di satu tempat seperti yang kita lakukan di waktu beberapa bulan yang lalu. Kalau pesertanya banyak, kemudian nanti bersedia untuk dibuka kelas fikihnya di Kota Palembang, barulah nanti akan kita sampaikan kepada Mursyid Al-Harith Lakul Syekh Yusuf untuk membuka kelas di Kota Palembang. Demikian, terima kasih atas segala partisipasinya